Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Ibnu Ceng. Iya, Ya, Iqbal Ibnu Ceng ini sebetulnya nama apa ya? Panggilan khas untuk saya itu. ah, Sebetulnya nama saya Iqbal Ibnu Huzaini, oh ya, tapi teman-teman itu manggilnya Iqbal Ibnu Ceng. ada Itu filosofi sendiri kenapa Iqbal oh Ibnu ya, Ceng gitu. ya. Ada filosofi sendiri, sebetulnya itu pengambilan dari bahasa Arab ya. Iqbal, Ibnu itu anak. Oh, Ibnu itu anak ya, Ya, benar. Iqbal anaknya Bapak Ceng. Ah, Nah, gitu. ah. Oke, saya Oke, tidak mau membahas apa nama saya sendiri oke. ya karena memang udah terkenal. Ini salah satu duta digital yang Ya, paling visioner lah nih di Lombok Timur dan juga sebagai koordinator duta digital NTB. ya, Ya, alhamdulillah. sebelumnya Mas Iqbal, kita ini acara apa sih? Kok bisa berbincang-bincang Eh, ini? saya host sebetulnya ini bukan masnya. Saya yang undang masnya ke Oh channel iya, saya. Kok saya jadi ini jelaskan ya? dulu Oh ya, pemirsa. ya, alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu spesial ya. Aduh, bukan spesial. Ini merupakan salah satu duta digital Kabupaten Lombok Timur dan malam ini kita akan membahas tentang bagaimana sih citra diri duta digital Ah, di masyarakat, di tengah masyarakat. Ya, ya mungkin langsung saja ya. Kita perkenalan diri dulu, ya, namanya siapa, kemudian dari mana, kemudian dampingannya di mana. Silahkan, oke. Bapak. Oke, perkenalkan rekan-rekan digital, nama saya Ardi Zarhan Lillahi Ramdhani. Saya dari Kabupaten Lombok Timur. Lokus desa saya ada 5, yaitu ada di Desa Prian, Desa Muntong Betok, Desa Pringgajurang, Kreneng, dan Desa Surabaya Utara di Sakrat Timur. Nah, karena berhubung ini Bapak Iqbal ini punya channel digital ya di Lokus Sumbawa, Sumbawa, Sumbawa ya, Sumbawa ya. ya Lokus Sumbawa. Jadi kita mau ngedikit nge-review karena kita sekarang lagi di Jakarta. Jakarta sedang melakukan BIMTEK. Tadi sudah dapat materi citra diri dari pemateri kita, Mas Bahaudin, yaitu TA P3PD. Oh, itu ahlinya ahli, Ahlinya ahli. core of the core. Core Pokoknya of the paling jago, pokoknya core, salah hebat, satu TA yang paling jago. Dan jago. itu guru saya. Itu kalau misalkan saya kebingungan-kebingungan di Sumbawa gitu ya, setelah bersinergisitas apa dan Ah, sebagainya, saya langsung kontak beliau dan ah. langsung mengarahkan. Ya, Memang guru TA terbaik, humble ya, luar humble, biasa. cepet dihubungin. Insya Allah, Ya I love responsif. you. Ya, I love you Gus Baha. I Nah, love you saya Gus Baha. ngucapinnya dari belakang nih Gus Baha Siap. lewat channel saya. Memang kita ini apa namanya, mengidolakan Gus Betul. Baha ya. Oke, mungkin saya mau bertanya ini Iya. Pak Duta, karena kita sama-sama duta Hmm, ini ya. Kita sekaligus mereview materi kita iya. tadi tentang citra diri duta digital. Apa sih yang Mas Ardi tahu itu terkait dengan citra diri duta digital? Ah, oke. Sebenarnya karena kita ini adalah duta digital yang itu tugas dan pekerjaan pokoknya melakukan pendampingan di desa. Jadi citra diri ini sangat diperlukan sekali. Citra diri ini berkaitan bagaimana kita menginterpretasikan diri kita atau bagaimana orang lain memandang diri kita Hmm, sebagai pendamping atau sebagai orang yang berhubungan dan bersosial di desa itu. Jadi karena kita duta, jadi kita harus menjaga beberapa termasuk tingkah laku kita, pola pikir dan sebagainya yang menginterpretasikan pekerjaan kita sebagai pendamping desa cerdas seperti oke. itu. Oke, artinya penting ya citra diri itu karena masyarakat di satu sisi gini ya, manusia itu Hmm, bagaimana? sebagai apa ya, penilai, penilai Penilai. terbaik. Jadi orang itu ngelihat kita pasti ada nilai yang Hmm, terkandung di dalam kita itu. Nah, kira-kira sebetulnya apa ya yang Anda pikirkan terkait dengan citra diri itu atau mungkin implementasi bagaimana sih caranya? Saya agak
kurang paham ya terkait dengan citra diri, mungkin kita bisa Oh sharing-sharing iya. nih gitu kan, gimana tingkah laku, apa yang boleh kita kerjakan, apa yang tidak boleh, antisipasinya seperti apa gitu Mas Ardi. Citra diri ini ibarat wajah kita ini. Hmm. Wajah kita yang kita nampakkan ke orang lain. Ada beberapa cara kita untuk mengukur citra diri ini. Hmm, hmm, Yang hmm, hmm. pertama, saya berpikir. Oke, Apa artinya saya berpikir bagaimana orang lain memandang saya. Kita oke. harus berpikir bagaimana orang lain memandang saya. Ketika kita pergi ke desa melakukan pendampingan, bersosialisasi dengan masyarakat desa, bagaimana orang lain itu memandang diri kita? Hmm, hmm, hmm. Apakah kita ini sebagai orang yang patut dicontoh atau bagaimana? Ya, itu yang pertama cara kita menilai citra diri. Yang kedua, persepsi saya. Persepsi saya tentang siapa diri faktual saya yang berada di bersamaan dengan dunia. Hmm, hmm. Yaitu bagaimana saya memandang dunia bagaimana. Yang ketiga itu adalah orang lain. Yang itu orang lain tuh melihat diri saya seperti apa, bagaimana orang lain ini melihat diri saya seperti apa. Ketika kita terjun ke desa, otomatis tingkah laku, kemudian ucapan dan akhlak kita tuh dinilai sama masyarakat. Orang lain itu memandang kita seperti apa. Yang keempat itu saya memandang diri saya ini idealnya seperti apa. Saya memandang diri ini saya itu sebagai apa. Ketika melakukan pendampingan saya melakukan pendampingan tuh kayak gimana Oke, seperti oke, itu. oke. Berarti ada 4 komponen Ah ya, ya. melihat diri sendiri itu mulai dari saya berpikir, saya ini siapa, Ah, begitu ya. Kalau kalau Mahatma Gandhi ya bilang begini, aku berpikir maka aku ada. Maka ya. itu ada etika dan estetika sebetulnya di dalamnya. Aku berpikir Maka maka aku aku ada. ada itu. Nah, kembali yang tadi itu apa manusia itu sebetulnya dia punya apa ya tipologi mungkin begitu ya bahasanya ya, Iya, bahwa manusia itu penilai. penilai. Jadi orang bisa menilai kita, kita bisa menilai Menilai. diri sendiri, Iya, kemudian dunia juga bisa menilai kita. menilai kita. Iya. Artinya mungkin lebih kepada keprofesionalitas mungkin begitu ya. Benar. Oke, lanjut Mas Ardi, Iya. mungkin kita bisa review-review materi yang Iya. tadi. Bisa masuk. Karena kita ada di desa nih ya, citra diri ini sangat penting sekali. Cinta diri ini kita tampilkan ke beberapa stakeholder kita. Siapa yang paling utama yang melihat citra diri kita itu kalau kita berada di desa itu ada pemerintah desa. Hmm. Pemerintah desa ini bagaimana cara kita bertingkah laku bersosial dengan pemerintah desa. Yang kedua masyarakat. Karena kita tidak bisa terlepas dari masyarakat nanti ketika kita melakukan pendampingan, kita melakukan pelatihan, kita melakukan pemberdayaan dan sebagainya. Jadi masyarakat itu harus bisa menilai kita dengan positif. Hmm. Yang ketiga itu ormas. Tentu di masing-masing desa itu ada organisasi masyarakat ya. Ada juga pendamping lain. Di desa itu ada PLD, pendamping PD, desa. Iya, yang seperti itu CAPD, dari begitu kan? P3MD Kementerian Desa juga. Ada BPD, LPM, terus ada TPPKK. ya swasta, profesi lain dan sebagainya. Nah, karena kita ini duta dan kita ini memberikan contoh, maka kita harus berikan contoh yang baik. Oke. Bagaimana stakeholder kita yang ada di desa itu memandang kita secara positif. Karena kalau duta saja sudah cacat, tak bisa kita memberikan contoh kepada masyarakat. Oke, mungkin lebih begini mungkin ya. Duta ini sebagai model begitu ya. Benar. Dia punya karakter kemudian sikap yang khas di situ yang dilihat secara apa ya nampak oleh masyarakat itu sehingga pendampingan kita juga nggak diremehkan. Kalau misalkan citra diri kita negatif maka akan berdampak juga ya Iya, terhadap pendampingan. pemberdayaan. Oh ya, Orang akan jenuh, oh ya ngapain sih saya ikuti katanya Iya. Iqbal gitu kan, toh juga dia nggak kelakuannya nggak baik gitu kan. benar. Karena masyarakat tidak terlepas dari itu. Oke. Orang itu memandang kita. Memang benar sih. Kita jangan melihat buku dari covernya. Nah, tapi memang pada dasarnya di masyarakat sering seperti itu. Kita mau melakukan pendampingan, tapi dalam tanda kutip kita ada cacat sosial, kita bakalan susah untuk dipercaya. Oke, oke. Kira-kira Mas Ardi ada konsep yang ideal nggak tentang citra diri? Artinya bukan duta digital saja ya,
kader digital juga bisa bisa mengkonsumsi ini gitu loh. Ada konsep ideal nggak? Iya, sebenarnya di Duta Digital itu ada punya konsep citra ideal juga. Oke, oke, oke. Tadi dipelajari, kita dijelaskan Hmm, panjang hmm, lebar hmm. sama Gus Bahak. Gus Bahaya yang luar biasa sekali ya. Apa namanya, idolanya idola. Idolanya idola. Pokoknya core of the core dah. Oh, core of the core, Gus Bahaya memang ancen top sama Mas. Citra ideal duta digital ini merupakan persepsi tentang mutu mentalitas yang harus dimiliki oleh duta digital, Mas. Jadi setiap duta digital itu sudah semestinya menyadari bahwa keberadaannya sebagai tenaga pendamping profesional merupakan pilihannya sendiri yang dilakukan secara bebas. Mereka tidak dipaksa untuk menjadi duta digital, tidak ada yang maksa. Jadi mereka ini bebas memilih dirinya sebagai mau jadi duta apa tidak. Nah, karena dia sebagai duta, maka mestinya dia menyadari bahwa dia ini sebagai pendamping profesional. Bagaimana kemudian pilihan bebas itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi juga sekaligus bermakna bagi orang banyak, bagi desa yang didampinginya. Oke. Jadi pekerjaan duta digital ini jangan sampai bermanfaat untuk diri kita sendiri, Oke, oke. tetapi pendampingan duta digital ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk desa. Oke, Seperti itu. Ya artinya begini ya, setangkap bahwa teman-teman duta ini bebas dalam artian dia sudah memilih ya. Iya. Katanya orang bijak itu hidup itu adalah opsi. Iya. Gitu kan? Nah, jadi opsinya dia memilih dia sebagai duta digital dan komitmen kemudian konsekuensinya dia harus profesional di situ Benar. gitu ya. Iya, profesional harus. Oke, oke. Mungkin ada kata-kata terakhir mungkin kata-kata terakhir. Kayak mau meninggal aja. Sorry. Oke, mungkin Penutup ya. penutup ya. Closing statement mungkin tentang citra diri duta digital, apa yang kita temukan dan dengarkan tadi dari Gus Bahak, mungkin apa ya, closing statement dah. Iya. Sebenarnya citra diri digital atau indikator citra diri ideal duta digital ini ada 4, Mas. Kalau kita ulas kembali ya, seperti yang dikatakan Mas Bahad, ada reflektif. Reflektif ini artinya duta digital mampu menjadikan pengalaman sebagai sumber pembelajaran yang bermakna untuk meningkatkan kedalaman dalam berpikir dan kedewasaannya dalam bertindak. Yang kedua itu terbuka, open minded ya. Inklusif. Ya, inklusif. Terbuka merupakan sikap sedia menghargai pengalaman dan pandangan baru ya. Pandangan baru. Jangan sampai duta digital ini ada ilmu baru kita tertutup. Jadi sebagai duta digital kita open minded. Ada teknologi terbaru kita harus pelajari. Tidak anti kritik, kemudian toleran dan menghormati perbedaan, termasuk tidak membedakan status dan strata orang. Yang ketiga itu intensitas. Intensitas ini berkaitan tentang sikap yang menunjukkan tingkat kedalaman seseorang ya. Dalam hal ini guna mengetahui, merasa dan menjalankan suatu tindakan. Yang keempat itu yang terakhir adalah mandiri. Duta digital harus mandiri. Pribadi yang kaya inisiatif. Bukan. Oh, iya kan mandiri kan mandiri. Yaitu pribadi yang pribadi ya. kaya inisiatif, yang bergerak karena sadar akan peran dan fungsinya, bukan hanya digerakkan oleh instruksi atau tuntutan administratif. Jadi duta digital itu jangan sampai hanya kita menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban atau hanya untuk menyetor laporan dan sebagainya terus terima gaji, tidak. Jadi duta digital harus inisiatif, harus mandiri, jangan nunggu instruksi. Artinya kerja-kerja di masyarakat itu sebetulnya kerja-kerja ini ya, kalau kita pikir secara ukhrawi kita dapat pahala gitu ya ketika sangat besar ide-ide begitu. Tapi kalau misalkan kita berpikir secara keindonesiaan gitu, Nusantara bahwa ini satu pengabdian untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya saya mantan mahasiswa ya, Masnya juga mantan mahasiswa saya kan? juga mantan dan sekarang masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Mahasiswa
pasca sarjana. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ya, kalau masnya kan sudah oh iya, selesai S1 S2-nya ini, iya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya pujiannya. Iya, di dalam Tridharma perguruan tinggi, tinggi itu kan ada tiga ya. Tiga ya, Yang pertama itu pendidikan, pendidikan, kemudian yang kedua itu penelitian, penelitian, dan terakhir adalah pengabdian. pengabdian. Ya, artinya di posisi ini kita tuntas ya Ya. dalam apa namanya berakademisi, Mm-mm. karena pendidikan sudah, Pendidikan sudah, kemudian penelitian sudah. Penelitian apa, Pak? Tesis penelitian sama skripsi. sama skripsi. Bahkan jurnal kita pun penelitian, Pak. Ah iya, Aduh. saya mau goals ini jurnal internasional ini untuk Amin, tesis. amin, amin, Doakan amin, saja amin. ya. Terima kasih Pak Ya. Ardi sudah numpang sih. Nah Sudah ini numpang. Duta Sumbawa nih satu-satunya duta yang punya channel digital. Iya, Kita patut alhamdulillah. berbangga, khususnya kita di NTB ini ya. Ya alhamdulillah Mas Ardi, ini sih kerja-kerja ide ya, kerja-kerja ini ikhlas sajalah kita begitu Siap. kan. Kalau ada gaji dan lain sebagainya, kalau terkenal dan sebagainya, itu bonus atas Bonus. kerja-kerja kita. Ya, yang penting Karena- kita berikhtiar Ya, dulu. fokus kerja, Fokus kerja, kemudian lahirkan ide-ide. memberikan apa namanya usaha yang terbaik. Iya, benar-benar sekali. Terima kasih Ya, siap. Mas Ardi, Siap. jauh-jauh datang dari Lombok Timur. Kita kan berada di Jakarta Oh, sekarang, iya. lagi fintech. Udah, terima kasih. Mungkin nantinya kita akan kembali lagi Ya, berkaitan di dengan materi selanjutnya. materi selanjutnya. Ini merupakan salah satu evaluasi materi bimbingan Mengulas teknis. kembali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital. Salam desa cerdas. Yuk ngopi dulu. ACDC Mana- dulu. Mana kopinya? Mana Oh kopinya? ya ini kopi saya nih ya. Tos ulang Kita dulu. Oke. Ke kita depan ini kita minum produk asli ya. produk asli Pulau Lombok, Oh, gitu. bubuk kopi Rinjani. Wow, Ya, ada yang luar tahu biasa. ya Rinjani, bubuk Luar kopi biasa. Rinjani. Ini kopinya kopi robusta asli dari bawah kaki Gunung Rinjani. Oh, ini ya, robusta ya. Iya, coba dinikmatin dulu. Oke. Mantap ya. Gimana rasanya? Mantap juga ya. Ya, anginnya. Biasa. Kosong, kosong. Jangan nipu, Pak. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.